Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN kelas 6 ya. Tema 4, subtema 1 yaitu tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ustazah ingin menjelaskan apa itu keberagaman ekonomi di Indonesia. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman ya. Keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, dan salah satunya adalah keanekaragaman ekonomi atau keberagaman ekonomi. Nah, perbedaan itu semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita wujudkan dengan sikap saling menghormati. Jadi dengan perbedaan yang ada, kita tidak boleh saling membenci atau saling merendahkan satu sama lain. Justru kita harus saling menghormati. Karena Allah menciptakan kita berbeda-beda untuk saling menyayangi satu sama lain. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat berbagai jenis kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi di lingkungan masyarakat. Nah, kita ketahui ya, di masyarakat itu beragam sekali ekonominya. Kegiatan ekonominya, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai dokter, kemudian ada yang bekerja sebagai pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, itu semua pekerjaan yang mereka geluti, yang mereka lakukan itu mempengaruhi keadaan ekonomi mereka sehingga terjadilah keberagaman ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menjadikan perpecahan. Sebaliknya, keberagaman itu justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman tahu sendiri ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Nah, itulah yang harus kita pegang erat dalam bermasyarakat ya, walaupun ada perbedaan kita harus tetap bersatu. Nah, Ustazah ingin menceritakan sedikit ya, ini ada cerita sahabat tak terpisahkan antara Hani dan Dwi ya. Hani dan Dwi telah berteman lama. Sejak belum sekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan sebentar karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani telah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi waktu kecil dulu. Mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau jajanan sore di rumah Dwi. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana keluarga Dwi. Acara makan bersama juga selalu ramai, penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Tidak pernah juga memperlakukan maksudnya keluarga Hani ya. Keluarga Hani juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue.
Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamar ketika Hani sedang melakukan hal-hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani ikut melipat-lipat pakaian, masuk ke dalam dan memasukkan ke dalam plastik siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun banyak pegawai, Hani dan saudaranya tetap terlibat membantu usaha orang tuanya. Begitulah sahabat. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Nah, ini adalah cerita antara Hani dan Dwi ya. Hani adalah seorang yang dari ekonomi yang bagus ya, pengrajin pengusaha batik, dan Dwi adalah anak seorang penjual kue. Nah, kita coba telaah dari cerita tadi ya. Perbedaan yang terjadi antara Hani dan Dwi itu adalah perbedaan latar belakang ekonomi ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui, Hani dari pengusaha batik dan Dwi dari penjajah kue. Kemudian sikap Hani terhadap Dwi adalah menghargai Dwi meskipun latar belakang mereka berbeda. Kemudian tidak sombong dan tidak sungkan bermain ke rumah Dwi. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita ya teman-teman ya. Walaupun kita memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, ketika kita mendapatkan teman yang memiliki ekonomi yang tidak sebagus kita, nah kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus kita harus tetap berteman, tidak boleh sombong. Kemudian sikap keluarga Hani juga memperlakukan Dwi super istimewa. Ya, jadi sikap Dwi kemudian sebaliknya, sikap Dwi terhadap Hani adalah menghargainya, kemudian tidak minder. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah itu minder. Nah, di sini kita tidak boleh minder ya. Kita harus percaya diri, kita harus mengeluarkan kemampuan yang kita bisa, walaupun kita berada dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian sikap keluarga Dwi terhadap Hani memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Kemudian yang bisa kita contoh dari Hani adalah sikapnya yang selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan menyukai kesederhanaan teman. Kemudian yang bisa kita contoh dari Dwi adalah menghargai teman dan tidak mudah minder. Nah, jadi kita tidak boleh minder walaupun kita berada atau berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu. Bahkan mau membantu pekerjaan temannya. Nah, itulah teman-teman telaah dari cerita tersebut ya, cerita tadi. Nah, sekarang Ustazah ingin menjelaskan faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi di masyarakat. Nah, faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi di masyarakat itu yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, jadi kita harus tahu ya, lihat di gambar ini bahwa orang yang tinggal di dataran tinggi tentu pekerjaannya berbeda dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Begitu pula dengan orang yang tinggal di daerah pantai, tentunya berbeda dengan pekerjaan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, karena pekerjaan yang berbeda tersebut, maka berbeda pula kondisi ekonominya. Jadi sumber daya alam ini mempengaruhi keberagaman ekonomi seseorang. Kemudian sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu yang ini ya, teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, kondisi perekonomian seseorang itu juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, teman-teman. Nah, sumber daya manusia ini maksudnya adalah keterampilan apa yang dimiliki oleh orang tersebut, kemudian pendidikannya seperti apa, sikapnya seperti apa, kemudian bakatnya seperti apa, kelebihannya bagaimana. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber daya manusia. Orang yang memiliki keterampilan yang banyak pasti akan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Tentunya akan berbeda dalam pekerjaannya nanti. Kemudian sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini adalah uang ya, teman-teman ya. Uang yang dimiliki. Uang yang dimiliki atau sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan suatu pekerjaan. Bisa berupa uang maupun berupa barang. Nah, ini juga mempengaruhi pekerjaan seseorang. Semakin banyak uangnya, artinya semakin mudah untuk membuat suatu pekerjaan, untuk membuat suatu usaha.
Perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, semakin lama ya, teknologi itu semakin berkembang, ilmu semakin berkembang. Tentunya kita sebagai manusia, sebagai manusia harus menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Nah, menyikapi keadaan ekonomi yang berbeda ini, hendaklah kita mengedepankan rasa saling menghargai dan ikut berbela rasa atau tepas lira. Ketika keluarga kita cukup berada, jangan sombong, bantu yang membutuhkan. Kemudian jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Perbedaan kemampuan dan keadaan ekonomi hendaklah jangan mempengaruhi rasa percaya diri kita. Nah, seperti yang dilakukan oleh Dwi tadi ya, walaupun berada di keluarga yang kurang mampu, kemudian berteman dengan keluarga yang cukup mampu, nah dia tidak minder, kemudian tidak malu, apalagi iri. Bahkan Dwi menunjukkan potensinya kepada keluarga Hani. Nah, kemudian berikutnya sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman. Yang pertama adalah tidak memandang diri sendiri lebih tinggi kepada orang lain atau memandang rendah orang lain. Kemudian lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Menerima keberagaman tersebut sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Nah, jika sikap tersebut dapat kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat, maka akan membawa beberapa manfaat. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan yang baru, kemudian menumbuhkan sikap menghormati dalam pergaulan sehari-hari, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, dan persatuan serta kesatuan tetap terjaga. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah dalam menghadapi era globalisasi ini hendaknya setiap warga negara terus berusaha mengenali potensi diri, mengembangkan bakat, dan selalu tampil percaya diri, serta berusaha keras agar berhasil. Tidak lupa agar saling menghargai dan saling membantu, sehingga menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Dan semoga teman-teman semua memahami apa yang Ustazah sampaikan. Kita akhiri pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.